Oke, sebelumnya kita sudah melakukan penginputan data menggunakan Livewire. Sekarang kita coba. Misalkan saya buat habis mandi, gosok gigi, terus itu cuci muka ya. Kita klik tambahkan. Nah, sudah bisa ya. Nah, sekarang saya mau ketika saya klik tambahkan ini, maka dia akan memunculkan alert gitu ya. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke sortable-nya. Oke, kita kembali ke text editor kita close dulu ini, kita buka kembali di sini. Ini kan kita membuat suatu validasi ya. Nah, kita munculkan validasinya ketika kita tidak menginputkan apa-apa. Nah, di sini cukup mudah, kalian tambahkan aja error body and error. Nah, di sini kalian inputkan aja, misalkan saya buat div class. Oke, saya lupa. Nah, di Bootstrap ini kita bisa melakukan alerts atau notifikasi gitu ya. Misalkan kita tidak menginputkan apa-apa atau inputan yang kita isi tidak sesuai dengan validasi yang kita buat. Nah, di sini saya ambil contoh aja, misalkan yang ini nih, yang city ini ya. Nah, jadi ketika validasi kita tidak memenuhi aturan ketika penginputan, maka munculkan notifikasi seperti ini. Nah, dengan Livewire dia sudah real time ya. Nah, kita cari di sini city. Nah, kita copy aja ini, kita pastekan aja di sini ya. Setelah itu ini saya hapus saja ID-nya. Ini kita tulis message-nya. Nah, setelah itu yang di sini kita kasih kelas error and error. Apa itu? Body is invalid. Kita copy aja, coba kita lihat hasilnya. Ini terlalu kejauhan. Sekarang kita coba, kita refresh, kita lihat hasilnya. Nah, dia muncul alertnya ya. Nah, sekarang ini sudah selesai. Sekarang kita close saja untuk Bootstrap-nya. Nah, sekarang kita mau ketika kita ubah posisi mandi ini di posisi kedua gitu ya. Jadi gosok gigi ini berada di posisi pertama. Nah, itu ada komponennya atau lebih tepatnya plugin bawaan dari Livewire-nya. Kita ketik aja di sini di Google Livewire Sortable. Nah, di sini kita klik. Nah, ini sudah langsung dari ownernya atau pembuat Livewire-nya ya. Jadi kita copy aja di sini CDN-nya, kita taruh di sini saja di bagian resource kita, di bagian activity ini. Setelah itu kita taruh di push script-nya ini atau stack script-nya ini. Nah, setelah itu kita kembali ke komponen Livewire kita. Nah, di sini kita buka lagi GitHub-nya. Nah, di sini kalian bisa instalkan melalui npm cdn atau cdn dan import aja ya. Cdn dan npm aja ya di sini. Setelah itu, setelah kalian install, nah kalau untuk pembelajaran saya menggunakan cdn saja. Mungkin untuk production alangkah baiknya kalian pakai npm ya. Nah, setelah itu kita diberikan dua contoh. Nah, di sini ada yang versi basicnya, ada yang versi advance-nya ya. Nah, kita untuk pembelajaran kali ini kita pakai yang versi basicnya. Di sini kalian lihat dia memberikan wire sort table. Nah, di sini ada perintah baru gitu ya dari Livewire-nya, dikarenakan dari bawaan CDN yang kita beri tadi. Nah, setelah itu kita buat di sini metodenya, kita buat di Livewire controller-nya. Nah, setelah itu kita buat perulangan seperti biasa. Nah, di LI-nya ini atau di komponen perulangannya ini kita wajib berikan wire sort table item. Nah, jangan lupa berikan ID-nya gitu ya. Setelah itu kita beri where key-nya. Supaya apa? Supaya membedakan yang mana key setiap komponennya gitu. Jadi ini wajib ya. Takutnya dari sortable-nya itu bingung, ini identitasnya mana gitu ya. Nah, setelah itu kita taruh sortable handle-nya. Nah, handle ini maksudnya mana yang mau diklik gitu ya. Mana yang mau diklik ketika di drag and drop. Jadi fungsi wire sortable handle ini fungsinya adalah komponen mana sih yang mau ditekan gitu ya. Oke, kita coba langsung. Nah, di sini sesuai persis yang dibuat dari Livewire-nya langsung, kita tiru saja ya. Nah, di sini saya buat wire sortable. Mungkin saya kasih nama metodenya update task order ya. Setelah itu di bagian LI-nya ini jangan lupa taruh where sort table item. Setelah itu jangan lupa ID-nya kita taruh di sini activity ID. Nah, setelah itu kita jangan lupa taruhkan key-nya. Nah, kita buat mungkin di sini activity strip ID-nya activity ID. Nah, di sini udah cukup bagus kita pemberian namanya. Sebenarnya ini bebas aja sih. Setelah itu kita kasih where sortable handle, terus kita buat di sini role-nya button. Kenapa begitu? Karena supaya span ini ketika disentuh dia seakan itu
tombol gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya, kita refresh. Nah, tidak terjadi apa-apa. Ketika kita inspect elemen, pastinya di sini muncul error. Nah, ini dia muncul error ya. Nah, kita buat metodenya. Metode ini ya, update task order. Kita buat di sini public function update task order. Terus ini apa? Ini activity-nya ya. Activity. Saya buat seperti ini aja. Setelah itu kita for each activity, terus kita kasih aliasnya activity. Jangan lupa kasih aliasnya seperti ini ya. Tidak perlu pakai index. Nah, di sini kita buat ketika dia berubah langsung dia update semuanya gitu. Update apanya? Update posisinya gitu ya. Kita beri activity di sini. Terus where ID item value. Nah, ini item value ini dapat dari mana? Yang saya tangkap dari dokumentasinya itu item value ini berasal dari yang ini ya, ID ini. Kita lanjut lagi. Nah, sekarang kita update posisinya. Posisinya item, lebih tepat activity ya. Activity order. Kita lihat, ops, di sini ada kesalahan, seharusnya ini string ya. Nah, setelah itu ini kita kasih array. Oke, sepertinya di sini bukan item, terus di sini kita ganti jadi activity. Nah, di sini kalian pasti bertanya, ini order ini berasal dari mana? Nah, sebenarnya order ini tuh asalnya dari bawaan ini ya, dari bawaan sortable-nya itu gitu. Jadi jangan kaget ketika ada objek baru gitu ya. Oke, kita lihat hasilnya. Seharusnya ini berhasil. Kita refresh. Di sini ada kesalahan, left fire sortable plugin bla 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 segala macam. Oke, kita lihat CDN kita. Oke, di sini seharusnya di bawah ya. Kita refresh. Kenapa ini harus di bawah? Karena dia membutuhkan script left fire gitu ya. Jadi kita dahulukan dulu script left fire-nya. Sekarang kita refresh. Seharusnya ketika saya sentuh ini dia menjadi roll button. Padahal ini span loh. Kenapa? Karena kita lihat di sini ada tulisan, saya beri sini roll button. Ketika saya sentuh ini seharusnya menjadi seperti ini. Di sini ada kesalahan. Array callback has content in bla bla bla. Ini kenapa ya jadi seperti ini? Activity value. Oke, di sini ada kesalahan. Di bagian ini kita seharusnya bukan kasih tanda kurung tapi angel bracket. Oke, kita lihat lagi hasilnya. Kita refresh. Nah, ini mandi. Saya ubah dia posisinya ke nomor 2. Kita geser sini. Tidak ada perubahan. Oke, kita refresh. Kita lihat konsol dulu. Kita drag ini. Oke, seharusnya ini udah berhasil ya. Kita cek kembali activity where ID activity value update position activity update task order. Coba saya ganti ini jadi list ya. Saya refresh, saya drag lagi di sini. Oke, update task order. Oke, di sini saya baru sadar ketika kita ketika kita menginputkan activity ini atau menampilkan activity ini. Sorry, bukan menginputkan tapi lebih tepatnya menampilkan activity ini, tapi tidak berdasarkan order by-nya, itu tidak berdasarkan position gitu. Tapi ini berdasarkan ID. Nah, coba ketika saya ubah order by-nya itu sama dengan position. Nah, saya ubah jadi ascending ya. Nah, kita lihat hasilnya. Seharusnya ini tidak ada masalah ya. Kita refresh, kita taruh di sini. Nah, dia udah berubah ya teman-teman. Nah, kita cek di database, kita refresh. Oke. Nah, seharusnya mandi di nomor 1, gosok gigi nomor 2, cuci muka nomor 3. Nah, saya buat cuci muka nomor 1 ya. Oke, kita buat di sini cuci muka nomor 1. Kita lihat hasilnya, seharusnya cuci muka nomor 1. Kita refresh. Nah, cuci muka di nomor 1, mandi nomor 2. Misalkan saya inputkan lagi di sini, gosok gigi, misalnya apa lagi ya? Kerja ya gitu. Tambahkan. Nah, kita lihat posisinya. Kita refresh. Nah, ada 4 ya jadinya. Misalkan saya buat di sini makan lagi, terus seharusnya ini makannya di posisi nomor 5. Nah, oke, di sini kita sudah bisa melakukan sortable. Misalkan ketika saya hapus gosok gigi ya, saya delete. Nah, coba kita lihat posisinya. Kita refresh. Nah, di sini 1, 2, 3 yang ada ya, 4 dan 5. Misalkan saya sentuh aja di sini, seharusnya ini di update ya posisinya. Nah, jadi seperti itu. Oke, sampai di sini kelas kita untuk membuat fitur sortable. Sampai jumpa di kelas yang lain.